Halo, teman-teman, sahabat jiwaku, kalian apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Apapun keyakinan kalian, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu senantiasa sehat dalam lindungannya dan dipenuhi berkah. Amin. Nah, seperti biasa, kita akan melakukan permainan kartu lagi, buka kartu lagi dengan tema. Tapi hari ini aku suka lebih senang mengambil yang misteri-misteri gitu. Kayaknya that's something fun kalau diambil yang misteri-misteri. Kebiasaan beberapa orang yang datang ke aku, misalkan teman atau siapa yang minta dibacain gitu ya. Ada orang yang mereka nggak tahu sebenarnya mau baca apa gitu, dan ketika nggak tahu mau baca apa tapi pengen dibacain, biasa gitu. Terus aku bilang ya udah mystery reading aja, dan ketika kita lihat ternyata itu sebenarnya adalah yang dominan yang ingin ada yang beberapa yang ingin disampaikan, memang ada beberapa yang ingin harus dirubah, atau itu ada beberapa ketakutan yang ada pada orang tersebut. Ya demikianlah, maksudnya kita mencoba mengambil pesan ya, apa yang dikatakan, yang diberikan Tuhan gitu. Karena apapun gimana pun caranya, dimanapun keadaannya, kita tahu bagaimana cara berdoa, tetapi kita tidak tahu bagaimana, tidak banyak yang tahu bagaimana doa kita itu diijabahkan atau dijawab oleh Tuhan gitu ya. Semua keyakinan, semua agama itu yang setauku diajarkan bagaimana cara berdoa, tapi ya buat mendapatkan apa pesan dari Tuhan itu tuh kayaknya nggak semua orang tahu deh itu ya. Ada beberapa yang dengan tanda-tanda tertentu atau ya kalimat-kalimat tertentu lah. Karena itu mungkin aja ini adalah pesan untuk kamu ya, dan aku harap ini resonate dengan kalian, dengan teman-teman, dan bisa menjadi mood booster untuk melakukan hal-hal yang baik begitu ya. Aku disclaimer ya, bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan gitu, dan tak berhati-hati gitu, karena bagaimanapun ceritanya ini hanyalah permainan. Walaupun ini resonate untuk beberapa orang, bukan berarti ini segalanya. Tetap kamu harus menitik beratkan pada keadaanmu saat ini dan pemikiranmu ya. Oleh karena itu, ayo aku bakal ambil, kayaknya aku kadang-kadang ini Allah, nggak perlu jatuh. Udah ya, aku pilih beberapa, atau gini aja deh. Aku pilih beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita atur dulu. Lalu aku mau ambil sesuatu yang kayak gini. Ini dua-duanya aku coba buka tarot dulu ya. Walaupun ini dua-duanya tarot, tapi ada kekhasan khusus di antara duanya. Kita akan lihat. Langsung aku pilih aja. Kadang-kadang tuh seneng juga ya ambil kartu yang besar-besar, tapi ya demikianlah. Wow, sorry tadi ada tripodnya goyang, mau jatuh, sehingga ya aku
atur lagi gitu ya. Oke, mari kita buka sama-sama mystery reading kali ini. Apa ya? Wow. Oke, fine. Oke, bentar, sebentar. Ini menarik ini. Menarik sekali. Wow. Sama lagi. Wow. Ya. Nah, ini ya. Sorry. Sorry. Jadi teman-teman, sebenarnya pada kebanyakan dari kalian yang aku tangkap ya, energinya ini adalah energi bimbang, energi bingung dengan kondisi begini. Kalian mempertahankan sesuatu yang dan menolak tawanan yang ada saat ini gitu. Dan di situ juga itu membuat kalian menyadari hal itu terjadi. Maksudnya ada peluang yang diberikan gitu ya, peluang yang diberikan, yang ada yang misalkan kalau ini dalam percintaan, ini ada orang yang misalkan yang ngedeketin atau ngelamar gitu, tapi kalian mempertahankan apa yang udah kalian punya gitu, atau mungkin kalian nunggu yang sesuatu yang tepat gitu ya. Kalau orang pekerjaan ini nunggu gaji yang tepat, pekerjaan yang mapan atau segala macam. Namun kalian paham juga bahwa hal tersebut itu tuh sebenarnya juga tidak baik gitu ya. Karena ini adalah penantian, kayak gimana ya, sebuah penantian yang yang hanya berpegang pada satu. Maksudnya tidak ada serapan di sini, tidak ada planning lain gitu ya. Sebenarnya apa sih yang sedang kalian tunggu begitu ya? Dan ini memang dipenuhi dengan energi kebingungan. Ada the hangman, ada two of swords. Ya, ini lebih banyak kepikiran sih. Memang mayoritas yang memilih pada pile ini, baik itu dalam pekerjaan, percintaan, dalam karir, atau dalam hal-hal yang lain begitu ya. Ini memang penuh dengan energi kebingungan begitu. Jadi tapi nggak apa-apa, hal ini sebenarnya ini akan berjalan dengan sangat cepat gitu ya, walaupun kamu nggak tahu nanti akhirnya gimana gitu. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi ya, cuman ini tuh memang keadaannya tuh demikian yang aku tangkap ya. Ada energi stuck, kebingungan gitu ya, ada penolakan di sini, dalam artian penolakan kamunya yang nolak ketika ada peluang baru yang datang. Untuk nunggu yang kemarin gitu ya, atau juga menunggu sesuatu yang lebih baik ada gitu. Dan ini memang kayak hal-hal tersebut itu tuh ada, kayak misalkan rezeki, kayak ya orang, apa yang kamu tunggu, apa yang kamu bukan perjuangkan, apa yang kamu tunggu itu tuh memang sebenarnya ada, cuman kamu tidak bisa mendapatkan di saat itu juga. Dalam artian ini adalah energi orang-orang menunggu gitu ya.
sehingga ini menjadi lebih frustasi dan membosankan gitu ya. Dan tapi nggak apa-apa, pada akhirnya juga kalau kamu sabar, kamu juga sebenarnya bukan sebenarnya, kamu juga akan mendapatkan kabar atau kebahagiaan. Dan kamu harus hati-hati juga di saat-saat begini. Hati-hatilah dengan orang yang kamu mintai pendapat gitu, atau ketika kamu stuck, kamu memang harus membutuhkan orang lain untuk meminta pendapat apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini ya. Jadi perlu yang namanya kegembiraan gitu. Bukan perlu kegembiraan, maksudnya kegembiraan itu ada, hasil itu akan ada, cherish itu akan ada. Cuman saat ini memang posisinya adalah kalian kalian sedang dalam keadaan masa menunggu gitu. Yang menunggu itu tuh selalu, yang namanya menunggu itu selalu menyebalkan sih sebenarnya. Karena tapi di menunggu di saat ini juga dengan posisinya kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kamu nggak bisa maju ke atas atau mundur ke belakang, maju ke depan atau mundur ke belakang. Itulah keadaannya saat ini. Nah, kalau dilihat dalam dalam apa, kalau ini dalam bentuknya adalah percintaan, jadi kamu memang harus segera menemui seseorang untuk yang kamu percayai, lebih tua dan lebih dewasa dari kamu dan bisa memberikanmu wejangan gitu ya. Kamu pergi membutuhkan orang lain terkait hubunganmu ini gitu ya. Bukan berarti uh, uh, apa namanya kamu tidak jodoh dengan dia, atau bukan berarti kalian akan berakhir, bukan, tetapi memang dibutuhkan pihak lain untuk intervensi dalam hubungan kalian, apakah memberi saran ataukah memberikan aksi yang apa gitu ya. Kamu butuh seseorang, orang lain yang lebih bijak, yang lebih tua, untuk memberikanmu petuah, setidaknya untuk konsultasi. Kalau untuk hubungan ini ya, pada akhirnya iya, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang apa yang kamu inginkan gitu. Hanya saja kamu membutuhkan waktu dan orang lain selain dari hubungan yang terlibat dalam hubunganmu tersebut ya, untuk memberikan wejangan, untuk membantu katalis sih, untuk mempercepat kebahagiaan itu datang gitu ya. Kalau untuk pekerjaan juga demikian gitu. Pekerjaan dan karir, kamu butuh sosok yang lebih paham terhadap jenjang karirmu gitu, dan yang apa yang kamu inginkan gitu ya. Dan ini memang sama, memang keadaannya sama, aku nggak bisa ngomongin apa lagi karena memang kayak inilah adanya. Kamu jangan takut gitu ya. Sebenarnya rasa takut itu wajar sih di masa-masa menunggu yang tidak pasti. Bukan tidak pasti, ditinggalin nanti dapat kabar, kalau dilanjutin juga nanti kasihan sia-sia. Tapi jangan salah, kamu memang tetap harus bersabar sambil berusaha gitu ya, sambil ada sesuatu yang memang harus kamu lakukan, yaitu mendapatkan petuah gitu. Jadi I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love gitu. Dan di sini dalam artian dalam kasusmu ini adalah bahwa percayalah, tetapi kamu harus yakin gitu ya. Jangan pilih plan, karena ini adalah sesuatu yang memang kamu pilih dan kamu percaya itu akan berhasil gitu ya. Jadi ketika kamu memilih, jangan ragu-ragu. Dan inilah yang dikatakan bahwa ada yang namanya kekuatan hati, kekuatan batin untuk memilih sesuatu dan bisa menentukan yang baik dan benar gitu. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Nah, dan momennya ini tuh sebenarnya memang untuk kamu gitu. Cuman ya sabar aja dulu gitu ya. Apapun yang akan terjadi nanti akan dikembalikan, akan diatur lagi dengan oleh alam gitu. Jadi bahwasanya menunggu itu memang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Tetapi bukan berarti ketika itu tidak menyenangkan kamu harus buru-buru pergi dari keadaan tersebut, tidak. Kamu tetap harus percaya bahwa itu
yang kamu pilih gitu. Karena ketika kita sedang menunggu, kebanyakan kita berpikir bahwa kadang-kadang ya manusia itu berpikir bahwa iya nggak sih sebenarnya ini yang aku mau, iya nggak sih ini sebenarnya ini yang aku inginkan, ya yang aku pilih gitu, benar nggak sih yang apa yang aku lakukan ini gitu. Manusia itu tuh akan terus selalu demikian ya. Ketika menunggu godaannya itu tuh banyak sekali, jadi kamu harus percaya bahwa what you choose is the right chosen, the right one gitu, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirnya gitu. Memang pada dasarnya ini memang bakalan ada hasil yang baik begitu ya, tetapi memang kamu butuh orang lain untuk menjadi katalisator gitu ya. Kalau dalam hubungan pekerjaan mungkin kamu memang butuh orang dalam agar CV kamu bisa dilihat lebih cepat gitu. Kalau kamu dalam pendidikan, kamu butuh mentor yang lain gitu ya, untuk membuat nilai-nilaimu, untuk kamu belajar dan nilai-nilaimu jadi tambah tinggi. Kalau untuk percintaan, mungkin aja kamu butuh orang lain, saran orang lain atau bantuan orang lain untuk mempermudah apa yang ingin kamu sampaikan gitu ya ke dia gitu, apa tujuanmu gitu. Jadi sabar-sabarlah gitu, sambil ya itu tadi kuncinya, dapatkan ya sesuatu yang lain. Jadi apa yang harus kamu kamu lakukan adalah kamu memang harus betul-betul merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Karena pada dasarnya kita manusia itu memang punya time-timenya sendiri, jam-jamnya sendiri, waktu-waktunya sendiri. Tapi waktu oleh tubuh, waktu oleh perasaan, perasaan, inner apa ya, inner connection kita, apa, sensitivitas diri kita itu tuh berfungsi dengan baik ketika kamu benar-benar mendalami dirimu sendiri gitu. Jadi perasaanmu, intuisimu. Nah, percayalah apa yang menjadi yang dikatakan intuisimu gitu ya. Karena di sini kemungkinan besar kamu adalah orangnya yang sangat sensitif. Sensitif di sini bukan berarti sensitif bisa melihat yang ini itu, tidak, tetapi sensitif dengan keadaan kamu bisa menyerap apa yang di lingkunganmu itu sedang terjadi gitu, dan kamu sebenarnya memiliki jam alarm sendiri dalam dirimu ya, yang bisa kamu gunakan kapanpun gitu. Lalu nah ini dia, apapun ceritanya seperti aku bilang tadi, kamu harus yakin bahwa uh, kamu bisa mendapatkannya. Ini adalah sensitif, clairvoyance, kayak apa ya, you have, kamu adalah seseorang yang sebenarnya ya, kebanyakan di sini adalah kamu seseorang yang memang bisa memiliki bakat untuk clairvoyance itu. Bakat-bakat seperti ini, seperti gini, kamu melakukan sesuatu dan kamu tahu itu akan sukses gitu, sementara orang lain mengatakan tidak mungkin gitu. Dan ketika berselang beberapa waktu, dan ternyata apa yang kamu katakan itu adalah benar, kamu sukses dalam apa yang kamu impikan, yang kamu rencanakan gitu ya. Dan ya ini tadi yang aku bilang gitu, kamu tidak bisa sendiri, kamu membutuhkan pihak orang lain untuk mempercepat apa yang kamu inginkan, dan penantianmu itu lebih bermakna ya, lebih cepat gitu. Jangan main curang, tapi kamu butuh orang lain untuk mengajarkan kamu, atau setidaknya sebagai perantara begitu ya. Perantara bisa jadi perantara pengetahuan, atau bisa jadi perantara cinta, atau jadi bisa perantara yang lainnya gitu ya. So apa intinya dari mystery reading ini? Yang aku tangkap adalah ini adalah energi sesuatu yang sedang menunggu gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan waktu menunggu? Kamu harus yakin, percaya pertama bahwa apa yang kamu tunggu itu adalah sesuatu yang memang membuahkan baik, membuahkan hasil yang baik, dan kamu tidak salah dengan hal itu gitu. Dan yang kedua, walaupun itu membosankan, jangan berubah pikiran untuk hal yang lain gitu. Yang ketiga, untuk mempercepat terjadinya mendapatkan hasil dari apa yang kamu tunggu adalah kamu membutuhkan pihak lain untuk bisa sebagai penasihatmu, bisa sebagai perantara gitu ya, atau mak comblang gitu. Misalkan untuk penantian gitu ya, untuk percintaan kamu membutuhkan orang lain, setidaknya saran untuk orang
yang sedang bersama gitu ya, atau yang belum, yang mau maju ke dalam hubungan, kamu butuh seseorang untuk melakukan bagaimana cara yang tepat untuk menyatakan gitu ya. Dalam pekerjaan mungkin kamu memang membutuhkan orang yang dalam, yang sudah paham dengan kamu agar CV kamu lebih cepat dilihat gitu, lebih cepat dilirik. Dan kalau untuk dalam pendidikan, kemungkinan kamu membutuhkan ekstra guru ya, untuk mempercepat hasil pembelajaranmu bisa terlihat lebih jelas gitu ya, sehingga kamu dapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Dan ini nih memang apa namanya, energi orang-orang yang sebenarnya stuck ya dari awal gitu. Sebenarnya aku tahu ini apa namanya, walaupun kalian stuck saat ini, tapi jangan pernah memutuskan harapan kalian, karena sebenarnya ini adalah hal yang baik ke depannya. Hanya saja memang membutuhkan sedikit waktu, dan waktunya mungkin akan berjalan terasa lama ya, karena kita sedang menunggu, padahal tidak. Ini adalah waktu yang cepat sebenarnya. Jadi semua kekhawatiran kalian, semua waktu masa menunggu kalian itu tuh akan membuahkan hasil yang baik pada dasarnya. Dan jangan lupa libatkan orang-orang atau dapatkan nasihat dari orang-orang yang kamu percayai, yang bisa membantu kehidupanmu saat ini, itu dari pekerjaan, percintaan, pendidikan, dan segala macam, atau bahkan spiritual ya. Jadi aku pikir cukup ya sampai di sini. Pesannya itu sangat jelas ya, bahwa ada sesuatu hal yang baik, nanti kamu bakal mendapatkan joyful, kebahagiaan gitu. Tetapi dalam penantian yang singkat namun terasa panjang ini, kamu juga membutuhkan orang lain untuk sebagai perantara, atau sebagai mediator, atau untuk sebagai penasehat gitu, atau ya demikianlah, ada orang lain yang kamu harus libatkan. Itu yang sifatnya itu bukan untuk disuruh, tapi itu untuk mendapatkan apa ya, wejangan gitu. Dan karena itu ya, semangat ya teman-teman gitu ya. Kalau ini energinya cocok dengan kalian, coba beritahu aku, dan jangan lupa share video ini pada siapapun yang kalian anggap sedang merasakan keadaan saat ini gitu ya. Aku pikir cukup sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye bye.